Kalau sukacitanya tergantung pada liburan, pulang lagi ya nggak sukacita lagi. Orang sekarang banyak bilang mau healing, liburan mau healing. Ya setelah liburan duitnya habis, tenaganya capek, pulang ke rumah bukannya healing malah puyeng saudara. Tetapi ya Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, firman ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hari-hari ini untuk bersukacita itu rasanya sulit sekali saudara. Karena memang di akhir zaman ya tantangan, pergumulan, masa-masa yang sulit itu datang. Tapi kalau firman Tuhan menyuruh kita bersukacita, maka tidak ada pilihan, kita harus bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, ya, dia berkata, bersukacitalah ya senantiasa di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah. Dia mengingatkan jemaat di Filipi untuk mereka bersukacita. Sukacita yang dari dunia ini hanya sementara. Mungkin ketika kita liburan kita bisa bersukacita, ya sementara. Kalau sukacitanya tergantung pada liburan, pulang lagi ya nggak sukacita lagi. Orang sekarang banyak bilang mau healing, liburan mau healing. Ya setelah liburan duitnya habis, tenaganya capek, pulang ke rumah bukannya healing malah puyeng saudara. Tetapi ya sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, dia bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan saudara? Karena sukacita dunia ini terbatas dan sementara. Mungkin ada sebagian orang bersukacita karena hari ini dia punya uang banyak ya. Ketika dia belanja di mall, dia beli sesuatu, ada sukacita. Tapi itu sukacita yang sementara. Ketika uang mulai menipis, mulai habis, maka sukacita itu hilang. Rasul Paulus menyuruh jemaat yang ada di Filipi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah saudara, bersukacita di dalam Tuhan ini adalah sukacita yang kekal. Bahkan ketika kita sedang ada dalam masalah pun ya sukacita ini tetap ada karena itu dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Inilah kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dapat bersukacita sekalipun dalam keadaan yang tidak enak. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai kehilangan sukacita hari-hari ini. Kenapa kita harus terus menjaga sukacita hari-hari ini saudara? Karena Alkitab berkata sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dengan kata lain, orang yang kehilangan sukacita itu kehilangan kekuatan. Kita tidak akan mungkin kuat menghadapi tantangan, kita nggak akan mungkin kuat menghadapi pencobaan, kita tidak akan mungkin kuat menghadapi hari-hari ini kalau kita tidak punya sukacita yang dari Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah sebuah kalimat perintah yang sangat serius sehingga 2 kali dia mengulang saudara. Ya memang karena hari-hari ini gampang sekali damai sejahtera itu hilang. Gampang sekali sukacita itu hilang. Dengar kabar dari sana sini, dengar berita dari kanan kiri, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, masalah dengan ipar, menantu, dengan orang, dengar omongan orang, itu bikin kita kehilangan sukacita. Bahkan seringkali kita sudah menjaga, berusaha menjaga, tapi kita kan tidak bisa mengontrol keadaan apa yang bisa datang menimpa kita. Tapi satu hal kita bisa mengontrol hati kita, damai sejahtera, bahkan sukacita yang ada di hidup kita. Ya karena itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya apa yang harus kita lakukan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan saudara? Bersukacita. Ya karena itu kekuatan kita. Yang kedua,
Biarlah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, ya Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Hari-hari ini kita harus hidup bersukacita dan terus berbuat baik, saudara. Ya, biar orang tahu kebaikan kita, Alkitab berkata. Seringkali ya, bukan mau memamerkan, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ya biarlah semua orang tahu ya kebaikan hatimu, ya dikatakan sana. Ya, jadi hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Biarlah orang itu mengetahui tentang kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kita terkenal karena keburukan-keburukan kita. Ya, hari-hari ini yang harus kita jaga adalah sukacita, damai sejahtera, dan teruslah berbuat baik sampai semua orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, hidup kita baik, kita suka menolong, hidup kita berdampak, saudara ya. Karena itu hari-hari ini biarlah kita terus menebarkan sukacita dalam diri. Ingat, sukacita yang dari dunia itu sementara. Harta, kekayaan, jabatan, promosi, ketenaran, popularitas itu hanya sementara. Tapi sukacita yang kita dapat dalam Tuhan itu yang kekal. Makanya bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah saudara ya. Minta ya hikmat dari Tuhan untuk kita boleh menjadi saluran berkat. Ya, bukan salah tempat, tapi minta tuntunan Tuhan agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan kebaikan kita. Orang semua boleh tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, tapi sekali lagi biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita, supaya semua orang tahu bahwa dia itu anak Tuhan loh, hidupnya menjadi berkat, dia itu orang yang baik. Saudara, biar hari-hari ini kita semakin banyak merenung, kita semakin banyak bersukacita. Ya, mungkin saudara berkata, anak saya tuh loh Bu hari-hari ini semakin memberontak, saya rasanya kehilangan damai sejahtera. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Mungkin saudara berkata, suami saya tuh loh nggak berubah-berubah, tetaplah bersukacita. Orang bilang gila kali ya, banyak masalah tapi tetap bersukacita. Memang ikut Tuhan itu agak-agak saudara ya, agak lain. Tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa agar iman kita, bahkan seluruh buah-buah dari iman kita bisa dilihat semua orang. Ya, orang yang bersukacita adalah orang yang dapat menanggung ya beban persoalannya, sebab sukacita yang dari Allah itu kekuatan kita. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan kekuatan. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera, saudara pasti kalah menghadapi pergumulan. Tapi ketika saudara bersukacita dalam Tuhan, maka engkau akan menang. Karena itu hari ini perkatakan pada dirimu, apapun masalahku, aku memilih untuk bersukacita. Aku memilih tidak kehilangan damai sejahtera. Aku memilih untuk hidup di dalam ya sukacita yang dari Tuhan. Maka besarlah kekuatanmu.